masuk ke dua materi terakhir, yaitu peran asuransi sebagai media transfer risiko, dan nanti yang terakhir adalah polis asuransi. Ini adalah peraturan perasuransian di Indonesia. Nanti baca sendiri aja. Mengenai solvabilitas atau RBC atau risk based capital. Ada yang tahu risk based capital ini apa? Itu apa, Rek? Perusahaan asuransi dengan kebanyakan model ya. Jadi RBC itu adalah solvabilitas. Adalah selisih antara kekayaan yang diperkenankan, artinya jumlah premi yang masuk, dengan jumlah kewajiban dan modal disetor perusahaan yang bersangkutan. Harus lebih banyak mana? Premi yang masuk atau modal disetor? Harus banyak yang mana? Banyak yang mana? Supaya Yang disetor, perusahaannya Bu. modal disetor, ya. Betul sekali, berarti harus lebih banyak modal yang disetor supaya apa? Cash flow-nya perusahaan juga baik. Jadi kekayaan yang diperkenankan untuk perbankan ini adalah kas dan bank, investasi, tagihan premi langsung atau premi murni bagi asuransi jiwa, tagihan reasuransi, tagihan hasil investasi, perangkat keras, komputer, karena semua sistem ada di situ, lalu tanah dan bangunan. Ketentuan pemilikan tanah dan bangunan ditetapkan sebagai berikut. Perusahaan asuransi kerugian dan perusahaan reasuransi maksimum 20% dari modal sendiri. Kalau perusahaan asuransi jiwa hanya boleh 40% dari modal sendiri. Oleh karenanya, kenapa perusahaan asuransi yang baik itu dia tidak membeli gedung maupun bangunannya sendiri. Kalian tentu masih ingat kasusnya Jiwasraya? Enggak tahu? Enggak pernah dengar kasusnya Jiwasraya sama Bumi Putra? Itu adalah asuransi milik pemerintah. Andi Waluyo, mbak siapa? Ahmad Fatoni, ya, data absen. Jadi, perusahaan asuransi Jiwasraya sama Bumi Putra, salah satu hal yang membuat mereka kolaps adalah mereka terlalu banyak membeli bahan bangunan. Jadi kantor-kantor yang mereka pakai itu bukan sewa, tapi barangnya dewe. Diambilkan dari mana? Ditukokno dari preminya nasabah, dan itu nggak boleh. Alasannya untuk operasional. Kenapa? Karena kalau terjadi sesuatu, tanah sama bangunan itu gampang apa susah sih ngejualnya? Susah. Oleh karenanya kalau pada semuanya narik, mereka kebanyakan tanah dan bangunan yang tidak bisa liquid, tidak bisa cair, ya pasti klaimmu ya nggak kebayar. Lain halnya dengan perusahaan asuransi swasta. Yang saya tahu, Manulife, Prudensial, AXA, itu kontrak semua loh. Di Malang itu ada beberapa kantor cabang punyanya mereka, itu yang saya tahu persis itu kontrak. Karena apa? Mereka tidak mau pakai duitnya nasabah untuk dibelikan tanah sama bangunan. Khawatirnya kalau terjadi apa-apa, itu duitnya nasabah, kita nggak bisa bayar klaim, nasabah ngamuk. Tapi pemikiran seperti itu yang nggak ada di orang-orang Jiwasraya sama orang-orang Bumi Putra. Makanya hati-hati kalau punya asuransi di pemerintah, wis pokoknya intinya gitu aja. Kebetulan memang kejadiannya asuransi Jiwasraya sama Bumi Putra itu udah jelas-jelas tidak bisa membayar klaim. Dulu pada saat masih bisa membayar klaim, ya mereka merasanya baik-baik saja. Ngambilin premi sana sini, marketingnya juga oke-oke dalam bekerja. Tapi kalian lihat berapa tahun mereka ada di sini, mungkin sekitar 20 atau 30 tahun, akhirnya ya podoai. Nggak bisa membayar klaimnya nasabah. Salah satunya adalah karena banyaknya aset yang tidak liquid yang perusahaan itu miliki.
Oleh karenanya hati-hati kalau mau membeli tanah tanah dan bangunan untuk usaha. Dan lagi masih bisa dikontrak, disewa, lebih baik sewa saja. Satu, lebih efisien ya kalau menurut saya. Kalian kalau nggak suka lokasinya tinggal pindah. Kalian kalau nggak suka sama tetangganya yang bising, yang ribut, tinggal pindah. Kalian nggak suka sama bentuk rukonya, tidak bisa di model yang estetik segala macam, tinggal pindah. Paling enggak sekarang kontraknya 2 tahun. Oke lah, daripada memaksakan diri untuk membeli rumah, tanah dan bangunan. Lalu selanjutnya investasi perusahaan asuransi. Asuransi kerugian dan reasuransi adalah sebagai berikut. Yang pertama ada deposito berjangka dan sertifikat deposito. Ini bentuknya sama kayak sertifikat depositonya bank ya. Artinya kita naruh di sana, kemudian oleh perusahaan asuransi dikasih sertifikat, tapi biasanya ini hanya owner-ownernya saja. Kemudian investasi dalam SPBU dan surat pengakuan hutang. SPBU itu bukan pom bensin ya nak yang dimaksud ya. Jadi surat apa nih, pengakuan berharga utang atau gimana gitu ya yang dimaksud, pokoknya surat pengakuan utang, lalu ada saham, obligasi, atau surat berharga lainnya yang dicatat di Bursa Efek Indonesia, penyertaan langsung kepada Badan Hukum Indonesia, bangunan atau tanah, pinjaman hipotek, pinjaman polis, dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Khusus untuk penjualan saham, obligasi, atau surat berharga lainnya, Mbak, namamu siapa? Nilam. Oh iya, kamu belum ngumpulin UTS ya? UAS? Saya cek masih belum ya? Makanya tadi saya tanyakan. Saya jam 11 yang tadi. CEO, tak tunjuk. Apa kamu punya 2 akun? Oh, 1. Koncomu sing kaget banget. Jadi di ini manajemen risiko Jumat. Tugas baru UAS. Loh, ini loh Nilam. Kamu belum mengumpulkan apa turun, Bu? Klik kumpulkan yo. Oh, saya belum. Kayak wis gak bisa masuk. Soalnya kan terakhir tadi jam 12. Tak rubah ya. Tak rubah jam 21.00. Bentar. Oke, cekan sih. Diserahkan. Loh, kok di tempat saya nggak ada ya? Nah, apa yang terjadi? Parah. Wes, gini aja, nanti tak catatnya ini di sini. Oh, ya. Sudah mengumpulkan ya. Thank you Nilam. Sudah kumpul UAS. Karek si Yusri belum datang ya? Oke. Oh sakit. Iya. Orang ini gak tahu melebu, terus hari terakhir sakit dan UASnya juga nggak ada. Dari 5 kali pertemuan dia izin semua, yang masuk itu cuma 2 kali. Tanggal 24 sama tanggal 7. Terus nanti dipikirkan nilainya. Oke, teman-teman, saya tadi mau ngomong apa ya? Buat nanti teman-teman yang berniat kerja di perbankan atau di perusahaan asuransi di tahun 2026 dan seterusnya itu harus punya sertifikasi WPPE. Kalau WPPE itu semacam sertifikasi yang dikeluarkan oleh LSP Pasar Modal khusus untuk pegawai-pegawai bank yang jualan obligasi atau surat berharga, saham, forex, indeks. Kamu harus punya itu dulu, kalau enggak gitu bank enggak mau nerima kamu. Kalau memang kamu tujuannya adalah kepingin berjualan treasury atau di bagian treasury. Itu kalau nggak salah nggak mahal, WPPE itu sekitar 4,5 atau 3,5 juta gitu ya.
Jadi kalau kamu pengen mencoba ke piawaianmu, nanti di WPPI itu, di sertifikasi itu, kamu bakalan diajari caranya untuk lihat candlestick itu seperti apa, kemudian menentukan di mana buy, di mana sell, nanti kamu akan diajarin di situ, dan itu bersertifikasi nasional. Aturannya sih mulai tahun 2026 sampai 2 tahun ke depan itu masih istilahnya bukan percobaan ya, masih sosialisasi. Kemudian di tahun 2028 itu mulai ditegakkan. Oleh karenanya banyak sekarang dari perbankan-perbankan itu untuk karyawannya yang jualan saham, jual obligasi maupun surat berharga lainnya itu dibiayai untuk sekolah BPPI. Karena juga biayanya nggak mahal. Apa masalahnya kalau seumpama dia nggak ikut sertifikasi itu, sama OJK disemprit nanti. Jadi banknya juga nanti akan disalahkan. Makanya proyek WPPE juga lumayan laku keras di mungkin 2 atau 3 bulan terakhir inilah. Soalnya menjelang akhir tahun kan biasanya buang-buang budget ya. Alhamdulillah. Oke, kita masuk ke cadangan teknis. Yang dimaksud di sini adalah cadangan premi. Jadi ketentuan pembentukannya adalah sebagai berikut. Pembentukan cadangan atas premi yang belum merupakan pendapatan bagi asuransi kerugian dengan cara harian dikurangkan bagian yang direasuransikan untuk setiap polis. Tahu maksudnya seperti apa? Jadi kalau kamu jadi nasabahnya asuransi, kamu kan setor premi. Kalau kamu tidak melakukan klaim, berarti itu dihitungnya adalah cadangan untuk klaim. Jadi klaimmu, kamu belum ngambil duitnya asuransi untuk membiayai rumah sakitmu, penyakit kritismu, atau mungkin orang tuamu yang punya asuransi terus kamu klaim karena mereka kondisinya sakit atau bahkan mungkin meninggal dunia, itu enggak. Jadi masih belum. Ya, jadi cadangan atas premi yang belum diklaimkan merupakan pendapatan bagi asuransi. Kemudian yang kedua, pembentukan cadangan premi asuransi jiwa harus dihitung dari selisih antara nilai sekarang dan manfaat yang akan datang dengan nilai sekarang dari premi yang akan diterima di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi itu sudah ngitung gimana premi itu masih bisa bermanfaat buat hidupmu sekalipun kamu bikinnya itu di tahun 2025 dan perlindungannya itu sampai 30 tahun ke depan. Jadi sampai 2025 sampai tahun 2055 perusahaan asuransi itu sudah ngitung gimana caranya supaya premi yang kamu setor setiap bulan itu cukup untuk mengcover kalau kamu klaim sakit. Oleh karenanya lebih murah membuat asuransi pada saat usia muda daripada sudah tua. Kenapa? Seperti yang pertemuan lalu pernah saya bilang, perusahaan asuransi itu yo gak gelem rek nyimpen daging sing wis bosok. Ya, udah usianya sudah 50 tahun baru bikin premi asuransi. Wah, ya preminya yo gak karu-karuan mahalnya. Kalau masih usia 20, 25 atau 29, 30 baru masih kerja lah ya. Kalian masih bisa menekan premi yang semurah-murahnya. Jadi kuncinya adalah itu. Upayakan pada saat punya asuransi itu masih muda. Kenapa? 20-30 tahun lagi ke depan, kalau program ini kamu ambil, kamu terus sudah nggak bayar lagi, tapi manfaatnya masih berlaku. Mungkin kecil, kalau sekarang untuk penggantian santunan biaya rumah sakit 500.000 cukup ya tahun 2025 karena BPJS itu ada yang kamare kelas 3 nggak salah itu sekitar 175 atau 190. Memang sih satu kamar ada beberapa orang, cuman menurut saya sih nggak ngefek yo mau kelas 1, kelas 2, atau kelas 3, yang penting kan kamu dirawat. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada kejadian waktu saya melahirkan anak saya yang kedua, itu saya memang tidak mau minta di kamar kelas 1 atau kelas VIP. Opo om? Gak ada temennya. Suami saya, mantan suami saya itu kan harus pulang jaga Keiko. Dia waktu itu masih 2,5 tahun.
Kan nggak mungkin saya di rumah sakit dewean mantang-mantang kalau ono koncone yo wedi rek. Oleh karenanya saya minta ditaruh di kelas 3. Alhamdulillahnya kelas 3 di waktu itu di Hermina itu satu kamar isinya berempat. Jadi saya tidak merasa takut atau tidak merasa kesepian. Nah, teman-teman nanti juga gitu kalau seumpama ngambil untuk santunan rumah sakit. Per hari ini tahun 2025 mungkin 500.000 itu cukup. Lek ada sosoknya nanti begitu ditransferin kamu keluar rumah sakit habisnya 10 hari berarti 500.000 kali 5 juta kan hitungnya seperti itu. Ya dipotong biaya BPJS-mu sosoknya 5 juta itu iso mbok tukokno handphone anyar, iso mbok tukokno meja belajar anakmu utawa mbok tukokno sepeda itu enggak apa-apa. Bebas-bebas aja. Ya, mungkin cukup. Tapi di tahun 2055 ingat bahwa apapun investasi kita akan tergerus oleh yang namanya inflasi. Mungkin nggak cukup. Artinya nanti perusahaan itu atau kamu harus mengupgrade produk asuransimu. Tambah ono, beli lagi yang kedua yang lebih sesuai dengan zaman yang kamu sedang ikuti 30 tahun kemudian. Seperti itu ya caranya supaya upgrade supaya asuransi tetap bisa kita nikmati. Yang itu cadangan teknis, cadangan premi, yang kedua ini cadangan klaim. Sama seperti yang prinsip di cadangan premi. Jadi kalau cadangan klaim ini jumlah klaim yang disepakati tapi belum dibayar itu bisa jadi cadangannya. Jadi ada dua proses dalam underwriting. Yang pertama klaimmu, jadi permintaanmu atau permohonanmu untuk membayar sejumlah dana ikut disetujui DC tapi belum ditransfer. Biasanya nggak lama sih, maksimal 1 minggu setelah dokumennya itu dinyatakan valid, itu biasanya langsung ditransfer. Nah, biasanya kalau pada saat klaim itu belum dibayarkan, duitnya itu kan masih ada di perusahaan asuransi tuh. Nah, itu baru disebutnya sebagai cadangan klaim. Tapi kalau sudah dibayar seminggu kemudian, terus nanti dibukukan di bulan berikutnya, berarti cadangan klaimnya sudah tidak ada. Ya, itu kalau kita lihat dari masing-masing person. Masuk ke asuransi kerugian. Asuransi kerugian adalah usaha memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atau kerugian kehilangan manfaat dan tanggung jawab pada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang pasti. Asuransi kerugian itu mencakup apa saja? Ingat, seperti yang kemarin saya sampaikan, asuransi kerugian itu bukan jiwa, bukan yang berkaitan dengan manusia, berarti dia tidak mengcover urusan sakit kritis, cacat tetap total, bahkan sampai kematian. Biasanya asuransi kerugian ini lapor. Asuransi dalam bentuk apa? Harta benda, Bu. Harta benda. Terus apa lagi? Aset. Asuransi yang paling mudah ditemui adalah kebakaran. Itu masuk asuransi kerugian. Kemudian asuransi mobil. Itu juga masuk ke asuransi kerugian. Artinya ada tanggung jawab pada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Kecelakaan, atau kobongan, itu berarti bisa di-cover oleh asuransi kerugian. Bisa nggak kira-kira asuransi kerugian meng-cover asuransi jiwa? Bu, di gedungnya kok ono sing mati, Bu, terbakar. Bisa nggak di-cover sama asuransi kerugian? Tapi jawab bisa. Siapa? Loh, kalau ono sing angkat tangan. Yang jawab tidak bisa. Loh, podo ae kalau ono sing angkat tangan. Ayo, sakjane jawabannya apa? Hah? Kenapa? Bisa di-cover enggak? Umpama ono sing mati, satpamnya mati contohnya. Bisa di-cover enggak sama asuransi kerugian? Kira-kira? Tidak bisa. Judulnya wes bedo. Yang satu asuransi kerugian, yang satu asuransi jiwa. Jadi mereka punya rumah atau punya jalur sendiri-sendiri.
Lek seumpama ono satpam sing meninggal karena bertugas pada saat itu, yang bagian memberi asuransi atau membayar klaimnya dari mana? Bukan dari asuransi kerugian, tapi dari asuransi jiwa. Itu pun kalau diasuransikan sama perusahaannya. Kalau tidak diasuransikan bagaimana? Ya nggak dapat, yuk mati-mati air ya. Tapi biasanya dari BPJS Ketenagakerjaan itu dikasih lek perusahaan nih mendaftarkan. Jadi wis gak enak wis. Pokoknya jadi karyawan itu benar-benar harus kita berpikir sendiri bagaimana caranya menjaga supaya kita tidak terkena sebuah atau sesuatu risiko atau peristiwa sing gak enak. Saya itu pernah tahu jadi pada saat ke nasabah saya di Bank Pasar Trikaryawaran Nugraha, pas aku teko, pas wong-wong itu kata budal ngelayat. Termasuk salah satu nasabahku itu. Terus tak tanyain namanya Ana. An, katanya di kok rame-rame, mau kemana kok rame-rame. Ngelayat satpamku meninggal. Loh apa kok meninggal? Katanya sih kena angin duduk, katanya gitu. Padahal nggak ada ya, angin duduk itu adalah bagian dari stroke ya. Terus aku tanya, di cover nggak sama asuransi? Kebetulan kita ada, tapi orang-orang itu tidak dikasih tahu. Jadi asuransinya itu adalah asuransi tenaga kerja. Mungkin punyanya BPJS ya. Jadi siapapun yang meninggal itu tidak by nama, tapi by jabatan. Satpam, terus habis itu driver. Pokoknya sih bahaya-bahaya kayak ngono ya, sing resikonya di jalan itu lumayan gede, terus sama karyawan-karyawan itu diasuransikan. Terus aku nanya gini, itu tuh keluarnya berapa? Ya lumayan sih C, kalau cuman buat klaim kematian gitu aja 30 juta. Paling enggak, rewangi anak bojone cek no iso usaha rek. Buka jahitan kek, apa meracang kek. Kan sakno, si ayah sebagai kepala rumah tangga itu meninggal. Jadi itu tahun piro yo? Saya masih belum pensiun sih, masih belum di Asia ini kurang lebih kalau kerja di Bank Pasar Trikaryawaran Nugraha itu lek tadi satpam yo iku klaim atau santunan asuransinya kematian itu 30 juta. Lumayan ya rek yo lek tak pikir-pikir ya. Berarti perusahaan itu lumayan aware untuk mengasuransikan karyawannya. Jadi siapapun yang meninggal biasanya sih asuransi itu 2 tahun. 2 tahun kita bekerja di sebuah instansi baru bisa memperoleh atau mendapat fasilitas atau jaminan kesehatan. Seperti itu. Jadi bertahanlah jangan sampai pindah-pindah kerja koyok kutu loncat yo rek, durung 2 tahun wis pindah, 3 wulan muntaber, tau muntaber mundur tanpa berita ya, kabari moro-moro hilang. Oke, asuransi kerugian yang pertama asuransi kebakaran, lalu ada asuransi pengangkutan. Asuransi pengangkutan ini shipping. Shipping ini melindungi kapal kargo dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari satu, rusaknya barang muatan, umpama ngangkut tebu. Mestinya dalam jangka waktu 1 kali 24 jam, tebunya sudah nyampe ke tempat untuk diolah jadi gula. Ternyata di tengah laut ada sebuah kejadian yang menyebabkan terlambatnya kapal. Otomatis terlambatnya kapal akan menyebabkan rusaknya si tebu-tebu itu. Cuman karena sudah diasuransikan, jadi tidak usah khawatir. Meskipun nyampe dalam keadaan bosok, ya nggak bisa diolah dengan baik, asuransi akan membayar klaimnya. Terus asuransi pengangkutan itu tidak terbatas hanya pada rusaknya bahan muatan atau rusaknya muatan yang dibawa antar satu tempat. Lek dirampok, bajak laut, dicuri, itu juga diganti. Oleh karenanya harganya memang agak sedikit lebih mahal. Jadi untuk barang-barang yang resikonya tinggi dan harganya mahal, contohnya kayak batu bara ya, angkut dari tongkang yang satu ke tongkang yang lain itu jaraknya jauh, itu biasanya diasuransikan sama mereka. Termasuk pada saat hilang tonasenya, contoh, pada saat ngangkut pertama kali 100 ton.
Begitu nyampe tempat, kok tinggal 90 ton. Dan 10 ton nambi. Ada yang mencuri kah, atau menguap kah, atau dan segala macam. Itu kalau sudah masuk di coverage-nya asuransi, itu bakalan diganti. Ya, jadi seperti itu. Yang ketiga, kalau sih, mek loro. Oke, asuransi kebakaran dan asuransi pengangkutan. Asuransi jiwa, asuransi kerugian itu mek dua. Yang satu kebakaran, yang kedua adalah pengangkutan. Kalau asuransi mobil masuknya di mana? Di kerugian juga, tapi kita tidak banyak membahas. Iki asuransi jiwa, udah sering kali kita bahas. Kalau reasuransi, ini adalah pertanggungan ulang. Contoh, reasuransi itu adalah premimu sing mbok bayarno ke perusahaan AXA. Lalu sama AXA itu ditaruh lagi di perusahaan reasuransi. Contohnya kayak di Merin, ya. Merin itu adalah perusahaan reasuransi. Tujuannya apa? Kalau seumpama di periode itu AXA tidak bisa membayarkan klaimnya nasabahnya, berarti yang harus membayar klaimnya siapa? Si perusahaan reasuransi, yaitu Merin itu. Artinya apa? Nasabah sebagai orang yang punya akun bayar premi di perusahaan itu akan terlindungi karena hak-haknya pasti bisa dibayar oleh perusahaan reasuransi. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Sebelum kita masuk ke materi terakhir, polis asuransi. Kita kalau memiliki Iya. Ya, terus terang saya itu sudah kehilangan kepercayaan sama pemerintah. Jadi, mau asuransinya Danantara itu di backup BRI Life, BNI Life, Mandiri Life, saya tidak akan pernah mau. Takutnya apa? Masih bau-bau pemerintah loh. 10 tahun kita nabung aman-aman saja. 20 tahun aman-aman saja. Giliran kate pensiun, dicopok duit, orang perusahaannya kolaps. Lah percuma aku nabung 20 tahun. Jadi terus terang saya memang tidak percaya sama pemerintah. Kenapa Bu Mary punya tabungan di BNI sama BRI? Terpaksa, ya. Karena dari kampus payroll-nya lewat BNI dan serdos itu bayarnya lewat BNI. Lega aku mendingan ke BCA yang sudah menemani saya sejak tahun 1994 sampai sekarang. Kayak gitu. Paling enggak sing anyar-anyar saiki kekinian ya, biar kayaknya syariah gitu ya. Masa nggak punya rekening di syariah? Udah pakai BSI aja. Kalau yang lain-lain ini enggak sih. Jadi rekening saya cuma itu 4 itu aja. Itu pun BNI sama BRI itu sebenarnya saya berat banget. Cuman ya bagaimana tuntutan. Oleh karenanya hati-hati. Saya tidak mendiskreditkan BRI Life, BNI Life ataupun Mandiri Life. Tapi selama itu masih ada kaitannya dengan pemerintah, ada mosi tidak percaya yang saya pribadi itu lakukan. Tapi kalau teman-teman mau percaya ya enggak apa-apa gitu loh. Cuman saya ngeri aja gitu loh berhadapan sama punyanya pemerintah karena politikusnya akhirnya di kuno itu. Jadi lebih baik timbangan kon ngerogoti duitku, investasiku yang enggak seberapa besar, lebih baik saya alihkan ke tempat lain. Toh banyak perusahaan-perusahaan asuransi itu yang bagus-bagus. Kalian tinggal lihat apa? Kalau mau pilih asuransi, lihat biaya akuisisinya, itu biasanya ada di brosur. Biaya akuisisi 5 tahun pertama yang paling kecil, katakanlah tidak sampai 100% di tahun pertama sampai tahun kelima, itu adalah yang harus kalian pilih. Tapi seumpama enggak pun, wes gak apa-apa, paling undi sedikit banyak itu sama aja, karena memang sudah ada aturannya sama OJK, sudah di platform ya, ada batas atas dan batas bawah. Kita nggak bisa nerapin bunga seenak udelnya sendiri gitu, nggak bisa. Karena bottom up sama bottom line-nya itu sudah diatur sama OJK.
Jadi jangan khawatir. Itu khusus untuk asuransi swasta yang saya tahu ya. Kebetulan saya sebelum jadi dosen itu 14 tahun di perusahaan asuransi di AXA. Jadi saya apal banget bagaimana biaya akuisisi itu ngambil uangnya nasabah di 5 tahun pertama. Tapi setelah itu sih nggak apa-apa, baik-baik aja. Itu yang harus diwaspadai. Artinya apa? Di 5 tahun pertama ya coba tabunganmu. Ya pasti minus. Bu, saya tuh nabung 1 tahun 5 juta. Kalau sudah 5 tahun kan 25 juta. Tapi berarti uang saya di situ kok adanya cuma 10 juta. Ya mesti air ya. Soalnya apa? Di 5 tahun pertama itu ada biaya akuisisi. Jadi tabunganmu hanya keisi itu mulai tahun ke-6 sampai tahun ke-10. Makanya yang panjang kalau nabung di asuransi. 20 tahun, 30 tahun. Kenapa? Kok saya anjurkan menabung itu yang panjang? Kasih kesempatan untuk unit link itu bikin duitmu itu tambah banyak. Kamu beli unit link di 30 tahun yang lalu harganya masih 4.000 sekian. Naik turun, gak karu-karuan. 30 tahun kemudian pasti untung kamu. Gak mungkin yang namanya unit link itu mengurangi dana nasabahnya di 30 tahun masa menabungnya. Tapi lek kamu main nabung 10 tahun ya monggo alah, berdoa saja semoga unit linkmu cepat naik. Tapi lek 20 sampai 30 tahun pula sampai belenger bayar iya. Ancene konsep kerjanya asuransi itu seperti itu. Tapi itu mendisiplinkan kita loh. Daripada kita nabung sendiri di rekening. Contoh kalau nabung sendiri di rekening 500.000 per bulan kali 1 tahun, berarti tabunganmu berapa? 500 kali 12. 6 juta. 6 juta belum kena bunga. Admin, Bu. Ya, 6 juta ya, belum potong admin. Kalau kamu nabung di asuransi, ya, katakanlah di bulan keempat ada resiko yang menyebabkan kamu harus dikangenin Tuhan, artinya kon mate. Ya. Tabunganmu kan berarti 500.000 kali 4, 2 juta. Plus UP, Rek. Ada uang pertanggungan yang sudah kamu set di awal, bu 100 juta, bu 200 juta, bu 500 juta, dan itu dibayar loh sama perusahaan asuransi. Enaknya kalau nabung di asuransi seperti itu. Cuman kalau sudah nabung di asuransi, lupakan hasrat untuk tetel-tetel. Bu ambil 1 juta, bu coba mana 2 juta, jangan. Meskipun boleh. Kenapa? Unit linknya nanti tidak naik-naik. Investasimu enggak nambah-nambah. Jadi kalau menurut saya nabung di asuransi itu wis pura-puranya kayak kamu beoling loh Rek, di pagi hari. Wis mari mbok buang masa mbok pikiri sih? Enggak kan? Nah, masa kata mbok, aduh Rek eman-eman Rek, kumang akeh mestinya tak simpen buat nanti siang atau buat besok pagi. Enggak mungkin. Beol ya beol aja. Nah, nabung di asuransi harus prinsipnya seperti itu. Oleh karenanya kalau mau punya tabungan di asuransi, sebaiknya dari segi finansialmu harus kuat dulu. Artinya apa? Kamu punya dana tetap yang setiap bulan itu bisa dipotong dari perusahaan asuransi. Kalau masih kerja serabutan, jangan. Kalau masih mengandalkan uang saku orang tua, jangan. Jadi nanti tunggu kalau kamu sudah punya dana sendiri atau kamu sudah memutuskan menikah, berumah tangga, dan punya anak. Kenapa? Tanggung jawabmu sebagai orang dalam rumah tangga itu sangat besar, khususnya buat yang laki-laki. Lek nggak mbok lindungi pakai asuransi keluargamu, kalau ternyata tiba-tiba Tuhan kangen, sewaktu-waktu kamu nggak bisa ninggalin apa-apa buat anak istrimu. Apalagi kalau yang gajinya ngepres, justru yang gajinya ngepres itu yang harus punya tabungan di asuransi. Supaya apa? Ono UP itu loh, Rek. Uang pertanggungan atau UP itu yang akan membuat kamu dan keluargamu itu aman. Seperti yang saya sampaikan minggu lalu, jangan digabung kalau mau bikin UP sama investasi unit link. Pisahkan. Jadi ada 2 rekening, Bu. Iya. Bikinnya yang UP dulu. Kenapa? UP itu lebih murah, Rek. Timbangannya kamu pakai yang investasi unit link. Ya, sampai sini. Oke, kita masuk ke materi terakhir.
Oke, polis asuransi. Definisi asuransi adalah pengaturan finansial yang meredistribusikan biaya dari kerugian yang nggak diharapkan. Asuransi adalah pengaturan kontraktual pada salah satu pihak yang bersedia untuk mengganti kerugian. Bentar. Oke, bisa dipahami ya definisi asuransi. Kemudian unsur asuransi ini adalah yang paling penting yang harus teman-teman ketahui. Satu, tertanggung. Tertanggung itu sopo? Pihak yang berhak atas penggantian kerugian. Yaitu siapa tertanggung ini? Orang yang diasuransikan. Yang kedua, penanggung. Penanggung adalah pihak yang berkewajiban mengganti kerugian. Penanggung ini siapa rek yang dimaksud? Perusahaan asuransi, Bu. Perusahaan asuransi, tepat sekali. Kemudian yang ketiga adalah premi. Premi adalah pembayaran yang diterima oleh pihak penanggung, artinya setoranmu untuk membuat kamu tetap terlindungi, itu namanya premi. Kemudian polis, itu adalah kontrak asuransi, dan yang nomor 5, exposure kerugian adalah kerugian yang ditanggung. Kalau punya polis asuransi, sebelum menandatangani, tanyakan pengecualiannya. Apakah penyakit tertentu di cover? Apakah kejadian tertentu di cover? Karena itu penting ya. Nanti kamu GR, nanti untuk penggantian kok biaya asuransi tiba enggak ya, gigit jari. Yang tidak masuk coverage area atau perusahaan asuransi nggak mau bayar klaimnya itu kira-kira penyakit yang seperti apa? Ya. Penyakit yang berhubungan dengan jiwa, benar. Terus apa meneh? Apa? Bukan. Penyakit yang berhubungan dengan estetik. Kamu mau operasi hidung, itu nggak di cover sama perusahaan asuransi. Atau kamu mau, kenapa? Enggak. Enggak. Jerawat yang menahan juga enggak. Kecuali memang sudah dirujuk ke dermatologis ya, seumpama kulitmu mengalami beruntusan yang sangat parah, itu di cover. Tapi kalau cuma untuk cantik-cantikan, untuk estetik-estetikan, saya kepingin nih punya muka, nggak punya pori-pori. Ditutup, Rek. Jempol kan ada tekniknya sekarang ya, macam-macam kayak gitu tuh. Terus saya pengen hidung saya semancung Lisa Blackpink. Wih, nggak bisa, Rek, lah ikut di cover. Kecuali kamu kecelakaan, mukamu rusak, hidungmu bengkok, itu di cover sama perusahaan asuransi. Menyisan ya, bikin hidung yang bagus. Tapi kudu kecelakaan dhisik. Ya. Tapi kan sama nggak enaknya. Yang ketiga, yang ada kaitannya dengan penyakit HIV atau AIDS. Ya, HIV, AIDS, penyakit kelamin, gonorea, dan lain sebagainya, sipilis, raja singa, itu juga nggak di cover sama perusahaan asuransi. Ya, kemudian yang terakhir karena apa? Bunuh diri, ya, penyakit mental yang belum 2 tahun didiagnosa. Jadi saya gendeng anyaran niku lho, Rek. Ya, biasalah parah-parah. Biasanya kan parah-parah ya, Rek, ya lek gendeng anyaran itu juga nggak di cover sama perusahaan asuransi. Kudu ngenteni sampai 2 tahun ya, jadi ditahan-tahan, direm-rem gendeng-gendengi, kalau ternyata nanti sampai menyayat tangan atau sampai minum obat yang overdosis. Kalau sudah lewat dari 2 tahun, itu dibayar ya ambil perusahaan asuransi. Lek seanyaran ya di bawah 2 tahun, gak ya ditanggung sama keluarga masing-masing ya. Makanya kalau katene klaim ngenteni gendengi 2 tahun dhisik ya. Itu baru diganti sama perusahaan asuransinya. Oke, sampai sini unsur-unsur asuransi. Bisa dipahami enggak? Apa bedanya tertanggung sama pemegang polis? Ayo. Pemegang polis itu sapa? Tertanggung ini kan
pihak yang berhak atas penggantian kerugian atau pihak yang diasuransikan. Lek tertanggung. Lek pemegang polis itu siapa? Polisi. Bus. Pemegang polis kok polisi itu loh. Bukan. Jadi dalam polis asuransi ada dua pihak yang sangat amat penting. Yang pertama pemegang polis, yang kedua tertanggung. Pemegang polis adalah orang yang bertanggung jawab penuh terhadap keuangan atau terhadap pembayaran premi si polis tersebut. Contoh, pemegang polismu adalah istri atau suamimu. Ya, besok ya. Atau ayah atau ibumu, boleh. Tertanggungnya adalah kamu. Jadi contoh, pemegang polis tertanggungnya Andi Waluyo. Ya. Kemudian tertanggungnya Andi Waluyo, pemegang polisnya katakanlah Bu Mariana sebagai ibunya, itu boleh. Tapi pemegang polis dan tertanggung Andi Waluyo seorang diri itu juga boleh. Jadi satu orang sebagai pemegang polis dan sebagai tertanggung itu boleh. Yang enggak boleh itu yang posisinya adalah tertanggung dan ahli waris dadi siji. Ahli waris itu siapa? Orang yang akan menerima warisan atau limpahan harta dari asuransimu, kan ada UP-nya di situ. Artinya apa? Kamu sekarang punya istri, kamu namakan ahli warisnya itu ke atas nama istrimu. Mari ngono kan bosan rek ambek bojomu. Ya, bojomu mbok ganti dengan namanya adikmu. Mungkin ada konflik atau segala macam, itu boleh. Yang tidak boleh diubah dalam kepemilikan polis itu adalah tertanggung. Pemegang polis boleh diganti. Ahli waris juga boleh diganti. Umpama Bu, ini asuransi saya UP-nya 1 miliar, saya berikan kepada suami saya, tapi ternyata saya bercerai ya Bu. Lah kok enak tak berikan ke dia, lah iso kawin mana deh Ibu? Wes ngene. Paling enak ahli warisnya diganti oleh adikmu atau kakakmu atau ayahmu atau ibumu, itu boleh dan itu gratis. Ya. Jadi nanti kalau terjadi ketidakutuhan NKRI dalam rumah tanggamu dan kamu sudah punya polis asuransi, please jangan diberikan kepada pasanganmu yang kurang ajar itu. Berikan saja kepada adikmu kandung atau kakakmu kandung atau ayahmu atau ibumu. Karena itu bisa dimanfaatkan loh sama dia. Lah kok enak, konseng mati mereng-mereng dek isin kawin maneh. Terima warisan segitu banyak. Ya, jadi hati-hati juga untuk memilih ahli waris. Pastikan orang yang menjadi ahli waris itu adalah orang yang sangat menjaga amanah. Artinya lek dadi bojo ya bojo sing genah. Ya, yang bisa membuat uang 10.000 di tangan istri yang tepat, ya. Kayak ngono. Seperti itu ya. Oke. Masuk ke konsep dasar kerugian gak usah, risiko gak usah. Oke, kita masih punya 15 menit. Silakan menanyakan mengenai polis asuransi karena ini nggak banyak. Yang penting pemegang polis, tertanggung, ahli waris, asuransi itu teman-teman sudah hafal? Sudah tahu? Oke, polis ada macam-macam. Ada polis yang bentuknya perjalanan atau travel police. Travel police ini adalah polis yang bagaimana teman-teman? Travel police adalah polis yang berlaku temporer. Contoh, kamu dapat beasiswa atau dapat perjalanan dinas untuk mengikuti studi wisata ke Malaysia 1 bulan. Pihak kampus gak mau repot, kok lek kon kena flu burung ya opo, lek kon diare ya opo, timbangane metu duit dhewe. Pihak kampus mengasuransikan kamu dengan membelikanmu travel police. Travel police itu waktunya singkat-singkat, minimal itu 30 hari. Kalaupun kamu
lebih dari kurang dari itu, katakanlah Bu saya cuma 3 minggu kok Bu ke Malaysia, nggak apa-apa, travel police-nya dibelikan karena minimal memang 30 hari. Setelah 30 hari travel police itu akan hangus kalau tidak dipakai. Kalau dipakai gimana? Artinya kamu nyampe nih ke Malaysia, tiba-tiba makan makanan yang bumbunya pekat dan kari, kamu itu sakit perutmu. Sampai buang-buang air sehari 17 kali dan kamu lemes. Dibawa dong kamu ke rumah sakit. Di travel police itu ada rekanan rumah sakit atau rekanan klinik yang bisa kamu tuju. Jadi enaknya punya travel police itu, di belakangnya itu ada daftar. Rumah sakit mana yang bisa dituju, yang bisa menanggulangi masalahmu. Contoh kamu sudah masuk nih ke rumah sakit sana gitu ya. Artinya kamu keluar dari sana dikasih obat, perawatan dan segala macam, itu kamu wis gak bayar lagi. Lah Bu, lah terus mereka rugi. Yo gak sih, sing bayar kan perusahaan asuransi nih. Seperti itu. Jadi travel police itu adalah polis-polis khusus yang dipakai untuk perjalanan seseorang, biasanya memang yang terkait sama luar negeri. Ada beberapa negara yang masuk ke sana kalau kamu nggak punya travel police itu tidak akan diperbolehkan masuk. Ya, seperti contohnya negara-negara yang lagi pandemi, yang lagi musim penyakit, seperti itu. Tapi kalau cuman ke Malaysia, Singapura aja nggak perlu pakai travel police ya, bisa ya. Apalagi kan perjalanannya mungkin cuman nggak lama 3 hari atau 5 hari. Kalau perjalanannya agak lama, contoh yang terkait dengan studi, lebih baik kamu bilang sama pihak kampus supaya dibelikan travel police. Kapan hari itu soalnya ada kejadian. Jadi anak-anak itu kebanyakan dikasih jajan sama teman-temannya di Filipina. Akhirnya kan kabeh diemplok rek. Ya, pengen ero rasane. Akhirnya mencret. Mencret buang-buang air, dikasih diapet gak mempan sampai 2 hari, akhirnya terpaksa harus dibawa ke rumah sakit. Ternyata setelah dicek urin apa segala macam, feses dan segala macam, kena bakteri Streptococcus atau apa gitu loh. Memang bakteri yang ada di makanan itu. Sebenarnya bakteri itu tidak berbahaya kalau kondisi tubuhnya kita ini kuat. Cuman ya namanya perubahan cuaca di sana, perubahan iklim, hampir setiap hari badai di Filipina itu. Jadi teman-teman itu cuman ngumpul di rumah aja, wes jagongan, ngakak-ngakak, guyu-guyu, ambek mangan. Nah, makanannya itu ternyata mengandung bakteri Streptococcus. Mungkin yo. Aku sendiri juga kurang tahu. Kalau katanya teman-teman sih bukan golongan daging-dagingan sih, sayur-sayuran. Ya mungkin baik kurang bersih atau bagaimana, masaknya kurang matang juga ya. Yang penting sebulan mereka di sana itu sempat asuransinya kepake itu 1 kali 24 jam masuk ke klinik karena sudah tidak tahan sakit melilitnya di perut. Untungnya karena kita sudah bayar asuransi, si anak itu, si mahasiswanya itu juga nggak bayar, kampus juga tidak membayar lagi. Jadi diuntungkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Saya harus segera ke Surabaya. Oh iya Bu. Masalahnya besok itu, tidak dulu kasih kecil. Besok itu saya harus ngajar jadi BI itu memberi beasiswa untuk 320 mahasiswa Surabaya untuk mengikuti sertifikasi manajemen risiko. Banyak banget. Dan itu proyeknya Dignas. Aku gini, kok saya nggak pernah denger ya. Kalau seumpama aku pernah dengar ya teman-teman tak tawari rek supaya melo itu. Dan itu gratis. Jadi dibayari sama Dignas, terus sama Dignas dilimpahkan ke LPK. Nah, LPK-nya itu karena mek iso niterima duit tok, gak iso ngajar manajemen risiko, akhirnya memanggil saya. Walhasil acaranya besok pagi mulai jam 8, mereka Sabtu dapat materi dan Minggu ujian. Artinya kan kita harus prepare 2 hari ini mempersiapkan pelatihan sama
ujiannya. Saya nggak berani berangkat besok pagi. Bisa-bisa saya semalaman nggak tidur. Soalnya kepikiran. Belum lagi besok pagi apa yang akan terjadi di rumah. Bu anak saya rewel, bu kucing saya nanti kenapa-kenapa ya. Karuan tak tinggal bengi iki turun nang Surabaya enak nanti ya. Mending esuk jadi bisa lanjut dengan bahagia. Oke, saya akhiri sampai di sini buat teman-teman online. Saya minta maaf kalau ada kesalahan kata dan kesalahan penyampaian. Buat yang offline juga minta maaf satu semester ini kalau ternyata memang saya salah kata atau salah ucap. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di mata kuliah yang berikutnya. Jangan mata kuliah yang sama ya, karena berarti kan kamu nggak lulus ya. Ojo, saya tidak pengen seperti itu ya. Jadi saya berharap semuanya nanti lulus dalam mata kuliah manajemen risiko. Mungkin mulai hari Senin saya udah bisa mulai mengkoreksi hasil-hasil ujian dari teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Terima kasih Mariana. banyak Bu Mariana. Sehat-sehat ya Bu. Sehat-sehat Bu. Salam buat kucing-kucing di rumah. Ya. Salam buat kucing Bu. Sehat selalu. Terima kasih. See you. Izin live ya Bu. Ya, silakan.